warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsepsi IBD dalam Agama, Filsafat, dan Keindahan. Yang pertama itu keindahan. Keindahan berasal dari kata indah yang memiliki arti bagus, permai, cantik, molek, dan sebagainya. Keindahan adalah kebenaran dan kebenaran adalah keindahan. Yang keduanya memiliki arti yang sama, yaitu abadi dan daya tarik yang selalu bertambah. Yang tidak mengandung kebenaran berarti tidak indah. Konsep keindahan adalah abstrak dan tidak dapat berkomunikasi sebelum diberi bentuk. Dalam membicarakan manusia dan Tuhannya, kita tidak luput dari kata indah. Beberapa pandangan tentang keindahan diungkap oleh para tokoh filsafat dan tokoh lainnya, seperti pidato yang menyampaikan bahwa Tuhan identik dengan keindahan, meskipun keindahan itu bertingkat, tetapi keindahan Tuhan abadi. Filosofi lainnya adalah Iqbal yang membahas keindahan yang bersifat metafisis. Bagi Iqbal, keindahan adalah pencipta dan tujuan cinta. Keindahan adalah dorongan hidup yang berdenyut di balik kehidupan dan segala sisinya, yaitu indah. Satu, sebagai kualitas benda yang diciptakan oleh ekspresi ego mereka sendiri. Kedua, memperoleh keindahan diperoleh dari tenaga kehidupan sendiri, bukan dari jiwa penangkap. Yang ketiga, ciri keindahan yang mengandung suatu unit, keselarasan, harmoni, kesanggupan simetri, keseimbangan balance, dan pertentangan sonat fresh. Ciri-ciri di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keindahan tersusun dari keselarasan dan pertentangan dari garis warna, bentuk, nada, dan kata-kata. Yang kedua, B. Nilai estetik adalah sifat suatu benda sebagai alat atau sarana untuk suatu hal lainnya. Yang ketiga, apa sebab manusia menciptakan keindahan? Karena pada dasarnya keindahan itu alamiah. Karena keindahan tersusun dari keselarasan, pertentangan garis, warna, bentuk, dan kata-kata yang mana saling ketergantungan. Yang kedua itu ada renungan. Renungan berasal dari kata renung, merenung, yang artinya diam-diam memikirkan sesuatu dalam diam. Renungan adalah kegiatan untuk merenung atau mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah dimiliki, disebut dengan berfilsafat. Berpikir logika penalar merupakan kegiatan berpikir yang juga menyadarkan diri kepada suatu analisis. Analisis adalah kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu sehingga pengetahuan yang diperoleh disebut pengetahuan tidak langsung. Pemikiran filsafat dibagi menjadi tiga, yaitu menyeluruh, artinya pertama pemikiran menyeluruh, artinya pemikiran yang luas. Kedua, mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil fundamental sehingga dapat dijadikan bidang keilmuan. Yang ketiga itu spekulatif, artinya pemikiran yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran selanjutnya. Serasian berasal dari kata serasi, dan kata dasarasi adalah cocok, artinya sesuai atau kena benar. Kata cocok sesuai atau kena mengandung unsur pengertian, perpaduan, ukuran, dan seimbang. Keserasian identik dengan keindahan sesuatu. Serasi tentu tampak indah, dan yang tidak serasi tidak indah. Terus kehalusan berasal dari kata halus, yang artinya tidak kasar, perbuatan lembut, sopan, baik, budi bahasa, beradab. Kehalusan berarti sifat-sifat yang halus, kesopanan atau keadaban. Halus bagi manusia itu sendiri ialah sikap, yakni sikap halus. Sikap halus adalah sikap lemah lembut dalam menghadapi orang.
Sikap halus atau lemah lembut merupakan gambaran hati yang tulus serta cinta kasih terhadap sesama. Orang yang bersikap halus, lembut biasanya suka memperhatikan kepentingan orang lain, suka menolong orang lain. Kita dapat mewujudkan macam-macam sikap tingkah laku dengan gerakannya, seperti gerakan tanda setuju menggelengkan, seperti gerakan tanda setuju menggelengkan, tanda tidak setuju atau tidak tahu menunduk, tanda tidak mau, tidak tanda malu atau sedang berduka sedih, dan sebagian rohani adalah sikap bagi permukaan dari muka manusia yang dapat mewujudkan sikap atau tingkah laku. Objek, keindahan objektif dan subjektif. Keindahan objektif adalah keindahan yang secara hakiki ada pada suatu benda atau apa saja. Keberadaan keindahan objektif ini tidak bergantung kepada pihak-pihak luar atau pihak objektif. Ilmu itu menurut Alexu Meinong 1838 sampai 1914 dan juga Christian Everest 1859 sampai 1932. Keindahan adalah kekayaan yang melekat pada objek itu sendiri. Berbeda halnya dengan keindahan subjektif, keberadaan hal ini sangat bergantung pada asas manfaat. Keindahan subjektif sangat bergantung kepada kepentingan subjek penanggapan. Karena itu suatu benda mungkin dianggap indah oleh seseorang, tetapi dianggap orang lain sebagai suatu yang indah. Kesimpulannya, keindahan identik dengan kebenaran. Keduanya mempunyai nilai yang sama, yaitu abadi, dan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah. Segala sesuatu yang tidak mengandung kebenaran berarti tidak indah. Yang menjadi pokok utama bagi manusia mencapai Tuhan dan perlunya hidup beragama adalah kebutuhan manusia akan rasa aman. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal secara logis, sistematis, universal untuk memahami sebuah masalah. Arti dasar itulah keindahan menurut kenyataan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu keindahan objektif dan keindahan subjektif. Dengan keindahan dimaksudkan keindahan objektif adalah keindahan yang secara hakiki ada pada suatu benda atau apa saja. Keindahan objektif ini tidak bergantung kepada pihak-pihak luar atau objek ilmu itu sendiri. Renungan atau pemikiran yang berhubungan dengan keindahan atau pecintaan. Keindahan didasarkan atas 3 macam teori, ialah teori pengungkapan, teori metafisik, dan teori psikologi. Teori metafisik tidak Plato mengendalikannya adalah dunia ide pada taraf yang tinggi sebagai teori ilahi. Teori psikologi dinyatakan bahwa proses pencapaian seni adalah pemenuhan keinginan sadar diri seorang seniman. Itu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Atau ada yang mau menambahkan? PKN. Dekat. Kalis. Puas lah. Mau bertanya? Baik, saya bertanya. Di dalam materi ini
ada satu kalimat atau satu kata yang menggambarkan tentang filsafat. Nah, filsafat yang dimaksud pada materi ini tuh seperti apa? Filsafatnya seperti apa? Filsafat. Oh, ini nah. Dalam membicarakan manusia dan Tuhannya, kita tidak luput dari kata-kata indah. Misalnya, Tuhan memiliki norma-norma yang indah. Quran surah 77 ayat 108. Demikian pula bahwa manusia diciptakan paling indah. Quran surah 64 ayat 3. Ajaran Tuhan adalah indah. Quran surah 39 ayat 55. Quran mengandung berita-berita yang paling indah. Quran surah 12 ayat 3. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, cukup, terima kasih. Ada lagi kah? Oke, mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.